Bagi para jemaat dan pelayan Tuhan yang rindu saat teduh bersama-sama, kalian bisa bergabung dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu jam 5 sampai 6 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Mari Bapak Ibu, bagi yang ingin bersatu hati di dalam Tuhan, bisa bergabung dalam persekutuan keluarga Suar Family yang akan diadakan pada hari Kamis jam 7 malam di aplikasi Zoom. Jangan lupa untuk pelayan mimbar dan jemaat yang memiliki kerinduan untuk berkomitmen dapat bergabung dalam doa Suar Prayer setiap hari Jumat jam 7 malam di aplikasi Zoom Meeting. Halo adik-adik, jika adik-adik rindu mengikuti sekolah minggu, jangan sedih, kita ada Sabtu Ceria. Di sana asik loh, kita banyak kreativitas dari membuat kapal bahan bekas sampai drama. Kita juga memuji Tuhan bersama-sama loh, asik kan? Jadi ayo ikut Sabtu Ceria. Setiap Sabtu pukul 4 sore, live di YouTube Revival. Nah, bagi kalian para youth, tenang. Kita juga punya acara loh untuk kalian, yaitu Komsel Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore, live on Discord. Jangan lupa ya guys, Tuhan memberkati. Bagi kalian para kaum profesi dan pekerja yang memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, bisa bergabung dalam Suar Prospek yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom Meeting. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Ibadah umum Suar Eagle setiap hari Minggu pukul 5 sore di YouTube channel Suar Eagle. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Lakukanlah perkara besar bersama Yesus, karena bersama Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari saat ini hati kita penuh ucapan syukur karena kita boleh berada di tempat ini. Mungkin bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita. Hari ini adalah hari kemenangan bagi hidup kita, di mana Tuhan telah nyatakan kebesarannya, keajaibannya di dalam hidup kita. Apapun permasalahan kita, tetap kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena lewat ucapan syukur kita akan melihat kuasa Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akan siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi ruangan ini, memenuhi dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Kuasa-Mu yang terjadi. Allah Roh Kudus penuhiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Allah Roh Kudus penuhi
hati kami Tuhan, yang sore hari ini rindu akan aliran Roh Kudus memenuhi setiap kami.
di sini, memenuhi setiap kami, memulihkan hati yang terluka, mencelingkan mata hati kami. Haleluya. Sembah Dia lebih lagi, sembah Dia lebih lagi. Keluarkan segenap hatimu untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Bebaskan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau izinkan Roh Kudus penuhi kami. Sebebas-bebasnya Tuhan Engkau bekerja memenuhi setiap kami Tuhan sore hari ini. Engkau tahu setiap hati kami. Semua yang bisa berbahasa roh, mari saya ajak kita semua berbahasa roh. Tidak terkecuali semuanya yang sudah memiliki karunia bahasa roh. Kita mau belajar bahasa roh. Yang belum memiliki karunia bahasa roh, sore hari ini minta kepada Tuhan. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kami perlu Kau, kami rindu Kau Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut. Terus Kau bekerja menjamah kami, menjamah setiap hati kami. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam setiap hati kita, memeluk hati kita. Dia ada memeluk kita sore hari ini. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut. Ini kami, ini kami. Mari kita sembah Dia. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian. Yesus Raja di atas segala raja. Kami semakin berkurang, Engkau yang semakin bertambah di dalam hidup kami. Terima pujian, kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang layak terima segala pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian,
segenap hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau bersorak-sorai, meninggikan Engkau, menaikkan setiap pujian, ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah kami yang layak, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Yang siap-siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kitab Mazmur ada firman yang berbunyi demikian. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita semua bernafas sore hari ini. Berarti yang bernafas kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Tanya kanan kiri, kamu bernafas enggak? Kalau bernafas, ayo memuji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Roh Kudus, bakar setiap kami, nyalakan hatimu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus apa saudara? Yes, amin. Takkan berhenti berlari sama
keajaiban Tuhan terjadi sore hari ini dimanapun kami berada. Ketika kami minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kami. Engkau yang memulihkan hati kami. Engkau yang mencelikan mata hati kami, mata rohani kami. Untuk kami boleh melihat betapa dalamnya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang, mari Engkau Roh Kudus datang memenuhi kami. Datang memenuhi kami sore hari ini. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my in spirit and truth. Mari datang Roh Kudus, kami Engkau rindu. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami Tuhan sore hari ini. Mengalir pulihkan kami Tuhan sore hari ini. Karena dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau yang membebaskan hidup kami Tuhan. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan sore hari ini. Jamah kami Roh Kudus, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Mari sore hari ini kita membuka hati kita. Kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Bebaskan Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja menjamah setiap kita semua di tempat ini dan dimanapun kita berada. Satu yang ku rindu, bersekutu dengar pengakuan kami Tuhan sore hari ini. Bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi Tuhan. Nikmati bawa kami untuk menikmati hadirat-Mu, tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan bersama-Mu. Kurapan-Mu mengubah hidup. Sekali lagi, sekali lagi. Satu yang ku rindu, dengar doa kami. Bersekutu ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Yesus. Mari buka hati, mari buka suara-Mu. Minta sore hari ini Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita, tidak terkecuali. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku
hadirat-Mu, jamaah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari katakan sama-sama, satu yang ku rindu. Yang ku rindu bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamaah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Sungguh kami rindu Tuhan untuk kami senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, maka Engkau bekerja di dalam hidup kami untuk mengubah kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Sehingga kami semakin serupa, semakin segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah sore hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap perkataan hamba-Mu. Biarlah setiap pesan dari isi hati-Mu boleh tersampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya, sebab hamba-Mu yakin Tuhan, kerajaan Allah bukan soal perkataan, tetapi soal kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat sore semuanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Saya lepas masker saja ya. Saya agak terengah-engah. Hari ini panas sekali. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya sedang persiapkan satu serial ya, sequel tentang tema yang berjudul Game Changer ya. Kalau kemarin saya bicara tentang aspek hadirat Tuhan, sore hari ini saya bawa tentang kuasa Roh Kudus ya. Game changer kita kenal hari-hari ini satu istilah yang dipakai oleh anak-anak muda, khususnya dalam bidang startup ya. Satu terobosan, satu inovasi, satu ide yang bisa menjadi pembeda di dalam sebuah kehidupan atau tatanan masyarakat. Ya, atau bisa diartikan game changer itu sebuah penentu kemenangan ya. Jadi istilah ini saya ambil bahwa setiap kita orang percaya juga memiliki potensi untuk menjadi penentu di dalam kehidupan ini. Setiap kita memiliki potensi untuk menjadi penentu kemenangan ya. Kita akan tampil sebagai pembeda, ya, ada hal yang berbeda dan kita memiliki satu peran di sana dan saya percaya bahwa itu bisa mengubah keadaan atau situasi yang hari-hari ini sedang kita lalui, ya, kita hadapi. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kita akan menerima kuasa
Ya. Kuasa itu berbicara tentang sebuah kekuatan, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu bicara tentang dunamos. Satu kekuatan untuk kita melakukan satu pekerjaan yang mustahil buat setiap kita. Satu kesanggupan untuk kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itulah kuasa, dunamos. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Kuasa, setiap kita punya potensi, ya. Kalau Allah kita juga dikenal sebagai omnipoten, yaitu Allah yang maha kuasa. Ya. Demikian kita melalui kuasa Roh Kudusnya, kita memiliki potensi, ya. Potensi adalah satu kemampuan yang belum tereksplorasi di dalam hidup kita. Tetapi sejatinya kita punya, ada kesanggupan untuk melakukan itu. Ya. Jadi inilah yang membuat kita sebagai orang-orang percaya memiliki potensi untuk menentukan di dalam kehidupan ini. Kita punya potensi yang besar untuk mengubah keadaan di sekeliling kita. Karena kita punya kuasa yang dahsyat, yaitu dunamos itu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kuasa itu kita terima ketika kita menerima Roh Kudus. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya memiliki kemampuan, ya, untuk berhasil di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada 3 hal yang saya catat di sini, ya. Saya tidak mau banyak-banyak karena takut nanti pada lupa. 3 aja saya pikir cukup untuk kita mengerti ini. Ketika kita mengerti perkara ini bahwa kita punya kuasa, maka setiap kita akan mengalami satu terobosan di dalam hidup ini. Ya. Saya berdoa setiap kita memahami perkara tentang kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang-orang percaya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita memahami kuasa tersebut. Ya. Ada 3 alasan, ya, yang membuat kita bisa menjadi penentu kemenangan di dalam hidup ini. Ada 3 alasan yang kita bisa menjadi pembeda di dalam hidup ini. Yang pertama adalah kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Wow, ini luar biasa sekali. Ini satu kebenaran yang membuat kita sadar bahwa kepada kita telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Markus 4 ayat 11 dikatakan, coba ditampilkan Markus 4 ayat 11. Bisa? Tidak ada ya, coba saya lihat. Markus pasal yang ke-3 ayat berapa tadi? 4 ayat 11. Markus 4 ayat yang ke-11, ya. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya, dikatakan jelas sekali bahwa kepada kita telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Setiap murid Kristus sudah mendapatkan banyak pengetahuan dibandingkan orang-orang di luar Kristus.
Setiap kita sudah banyak diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Bahkan kalau di kitab Lukas yang ke-8 ayat 10 itu dikatakan bahwa kita itu dikaruniakan rahasia kerajaan Allah untuk kita mengerti, untuk kita memahami. Tidak semua orang mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada setiap kita orang percaya, itu telah dibukakan, itu telah diberitahukan. Yohanes pasal yang 16 ayat ke-12 mengatakan seperti ini. Yohanes pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi sebetulnya masih ada banyak hal yang hendak diberitahukan kepada kita. Tetapi bagi Yesus ketika itu waktunya sudah dekat. Sehingga dia menjanjikan bahwa ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Bahwa ada Roh Kudus yang akan menyatakan kepada kita orang-orang percaya. Dikatakan ayat ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, ini luar biasa sekali. Bahwa ketika Yesus tidak bisa banyak menyampaikan hal kepada kita, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan Dia yang akan mengatakan hal-hal yang di kemudian hari. Jadi hal-hal yang belum terjadi itu dinyatakan kepada kita. Ibaratnya kalau kita sedang mau ujian ya, kita ini sudah diberitahu jawabannya. Kan enak apa? Kan luar biasa kan? Hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari itu akan dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Inilah yang membuat kita harusnya menjadi orang-orang yang selalu berjalan one step ahead gitu ya. Selalu berjalan lebih dulu di depan dibandingkan orang-orang yang lain. Karena Tuhan selalu menyatakan perkara-perkara yang kemudian hari itu yang akan terjadi kepada kita. Kita selalu berada di depan dibandingkan orang-orang lain. Inilah yang menjadi alasan. Ada selalu ide-ide baru yang diberikan. Ada satu visi-visi yang selalu dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Ketika orang lain tidak tahu harus berbuat apa, harus memulai bisnis apa, bingung. Hari ini pandemi gini, orang mau bisnis apa, bingung. Tidak tahu, takut rugi, takut gak jalan. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, ketika kita melekat dekat dengannya, maka Ia akan menyatakan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Jadi kita bergerak itu oleh karena tuntunan Roh Kudus. Karena kepada kita telah diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Ya. Kalau Petrus, ya, ketika Petrus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dikatakan bahwa kepadamu telah diberikan kunci kerajaan surga. Ya. Kunci berbicara tentang kuasa. Ini yang diberikan kepada kita orang percaya. Kunci berbicara sesuatu untuk membuka dan menutup.
Ibaratnya kalau saya sedang bepergian keluar kota, ya, untuk jangka waktu yang cukup lama, saya akan mempercayakan kunci rumah kepada tetangga saya. Dia berhak untuk membuka dan menutup, untuk mengeluarkan dan memasukkan barang. Karena saya sudah percaya. Demikian juga kita diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk membuka dan untuk menutup, untuk mengeluarkan perbendaharaan surga yang ada untuk kita pakai, untuk kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ini apa enggak luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian? Tidak ada yang tersembunyi buat kita, orang-orang percaya. Tuhan nyatakan, Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa Kristus sudah memberikan perintah-perintahnya kepada kita untuk kita wajib melakukannya. Kalau kita berjalan tepat sesuai dengan perintahnya, maka kita akan aman di dalamnya. Untuk mentaati atau kita menjadi pribadi yang setia untuk melakukan perintah-perintahnya, itu sebetulnya tidak berat. Yang membuat berat adalah kedagingan kita. 1 Yohanes 5 mengatakan bahwa jika engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Dan perintah-perintahku itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu ringan. Perintah-perintahnya itu tidak membebani kita. Perintah-perintahnya itu tidak menekan kita. Tidak membuat kita stres. Tidak membuat kita terintimidasi. Tetapi justru perintah-perintah itu membuat kita dalam keadaan aman. Amsal berkata bahwa orang yang berpegang kepada perintah-perintahnya, ia akan selamat. Jadi selama kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintahnya, maka kita akan aman, kita tidak akan terjatuh. Kuasa Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu mengerjakan perintah-perintahnya. Roh manusia berat untuk melakukan itu. Makanya kita perlu Roh Kudus, roh yang baru, untuk kita mampu mengerjakan itu semua. Mungkinkah kita bisa mengerjakan perintah-perintahnya itu semua? Bisa. Yohanes 16 tadi yang ayat ke-13 tadi mengatakan bahwa iya, roh kebenaran itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus itu penolong buat setiap kita. Ia yang akan membawa kita untuk kita bisa berjalan mengikuti perintah-perintahnya. Tidak ada yang sukar ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berbeda sekali kalau daging yang memimpin, yang menjadi motivasi kehidupan kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan sanggup melakukan perintah-perintahnya. Tetapi kalau kita hidup menurut daging, maka kita tidak akan sanggup untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Itu akan menjadi sangat berat. Itu menjadi satu beban buat kita. Kita akan terus hidup dalam tuduhan-tuduhan. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita,
maka kita akan melalui hari-hari ini dengan tuntunan ilahi, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Sungguh luar biasa sekali kalau kita bisa menjadi orang-orang yang setia, yang hidup menuruti perintah-perintahnya. Ini satu perkara yang memang tidak mudah, tetapi kita harus terus mau belajar. Kita harus terus berusaha mengalahkan, menyalibkan kedagingan kita untuk kita bisa berjalan menurut Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, kita berjalan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Satu Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Oh, salah. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Jadi ingat, kekuatan kita tidak seberapa untuk menghadapi dunia ini. Sepandai-pandainya kita, ya, sekuat-kuatnya kita, manusia ya, tidak akan mampu mengalahkan dunia ini. Tetapi hal yang terkecil dari Allah itu mampu mengalahkan dunia kita, yaitu iman kita. Jadi jangan kita bermegah atas apa yang kita lakukan hari-hari ini. Justru Allah telah memilih apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang dipandang hina, apa yang tidak berarti, itu justru dipakai Allah untuk mempermalukan dunia ini, untuk mengalahkan dunia ini. Jadi jangan kita bermegah atas apa yang kita miliki, atas kekuatan kita, atas kecakapan kita, atas kepandaian kita. Justru Allah memilih orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang terbuang, menjadi alatnya yang luar biasa. Sesuatu yang kecil di tangan Allah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya saya tadi katakan bahwa kuasa itu disebut dunamos, yaitu satu kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil kita lakukan. Jadi hal terkecil bagi kita itu bisa dipakai Allah menjadi hal yang luar biasa. Tongkat Musa itu bisa dipakai Tuhan untuk membelah lautan. Tulang rahang Samson itu dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Tulang belulang Elisa itu dipakai bisa untuk membangkitkan orang mati. Jadi hal-hal yang tidak berguna itu sebetulnya, tetapi bisa dipakai Allah menjadi hal-hal yang luar biasa.
apalagi kita, orang-orang umat tebusannya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita bisa menjadi pembeda, kita bisa menjadi game changer buat dunia ini. Kita bisa mengubah situasi, kita bisa mengubah keadaan sekeliling kita. Kalau kita menyadari bahwa ada kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, bukan kekuatan kita, bukan harta kita, bukan juga kecakapan dan kepandaian kita. Justru kalau kita bermegah kepada apa yang kita banggakan, maka kita akan jatuh. Tetapi ketika kita sadar bahwa Allah memakai kita dengan segala keterbatasan kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu di dalam hidup kita. Kita akan melihat satu hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ada satu peran yang luar biasa di dalam diri kita, dan ketika kita menyadari bahwa kuasa Roh Kudus itu begitu powerful di dalam kehidupan kita, dan kita harus gunakan itu, kita harus pakai, kita harus izinkan kuasa Roh Kudus itu bergerak di dalam hidup kita. Kita tidak bisa batasi, jangan kita batasi, jangan kita acuhkan. Kita tahu bahwa Allah Roh Kudus diam di dalam diri kita, Dia tinggal di dalam hati kita. Tetapi seringkali kita membiarkan Dia sendiri di pojokan. Kita biarkan, kita acuhkan Dia. Kita sering mengikuti perasaan kita, kehendak kita. Kita sering mengikuti keinginan-keinginan kita. Kita begitu mengabaikan Roh Kudus dalam diri kita. Kita menganggap tidak ada. Karena memang Alkitab mengatakan bahwa daging itu lemah, roh penurut. Ketika kita berkata kepada Roh Kudus diam di situ, ya Dia akan nurut, diam. Tetapi kalau kita berkata sebaliknya, mari arah Roh Kudus bekerja atas kita, atas aku gitu ya. Izinkan Dia, maka Dia akan bekerja. Maka Ia akan bermanifestasi. Dia akan menyatakan pribadinya. Ya, karena Allah Roh Kudus adalah seorang pribadi, ya. Yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dia adalah penolong kita yang ajaib. Dia adalah pembela kita. Karyakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita sudah terima Dia. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, maka Ia masuk di dalam hati kita. Dia berdiam di sana. Dia perlu terus bertumbuh. Dia perlu terus berpengaruh di dalam hidup kita. Izinkan Dia bergerak di dalam hidup kita untuk memimpin kita, untuk membawa kita menuruti perintah-perintahnya. Sebab ketika kita mengerjakan perintah-perintahnya, Allah sendiri yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 20 ayat 19 sampai 20, Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa
kita untuk diajar, ya. Kita diperintahkan untuk mengajar, untuk membaptis, untuk memberitakan Injil. Dan Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Bahkan kuasanya itu dinyatakan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi 3 hal inilah yang membuat kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam kemenangan. Kita harus menjadi game changer di dalam hidup ini. Lalu untuk apa sih kuasa itu diberikan kepada kita? Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita menjadi saksinya. Ketika kuasa Roh Kudus itu kita kerjakan di dalam hidup kita, maka pekerjaan-pekerjaan kita itu akan menjadi satu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang excellent. Kita akan mengalami keberhasilan. Kita akan terus mengalami promosi. Rumah tangga kita juga akan menjadi rumah tangga yang menjadi contoh buat keluarga-keluarga yang lain. Orang-orang melihat bagaimana keluarga kita diberkati, bagaimana hubungan suami istri dan anak itu begitu indah. Dan orang-orang melihat itu. Hubungan orang tua dengan anak-anak yang begitu harmonis, itu juga menjadi contoh buat dunia luar. Ini luar biasa. Kesaksian-kesaksian kita itu bukan seperti kesaksian yang pada umumnya dunia kita lihat gitu ya. Kalau orang bersaksi seringkali mereka harus bersumpah gitu ya. Saya bersaksi demi agama, demi Tuhan gitu. Tetapi justru kesaksian kita ini dimeteraikan dengan meterai ilahi. Artinya apa? Bahwa kesaksian kita itu akan disertai dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat, dengan karunia-karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa itu tadi. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Tuhan memilih kita untuk menjadi saksinya, untuk tujuan kemuliaannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, sehingga kau menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea. Pertama-tama kesaksian kita ada di Yerusalem, ada di lingkungan terdekat kita, ada di dalam keluarga kita. Setiap kita akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Kemudian bergerak di seluruh Yudea. Di seluruh Yudea berbicara kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ketika dulu kita memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, mereka anggap itu sebagai angin lalu. Tetapi ketika kita punya kuasa itu, ketika kita memberitakan kembali Injil keselamatan kepada mereka, maka mereka akan menjadi percaya. Oleh karena apa? Oleh karena kesaksian kita, kehidupan kita yang dipandang begitu luar biasa, kehidupan yang menghasilkan buah, kehidupan yang tidak disangkal oleh orang-orang di sekeliling kita, kehidupan yang sudah teruji.
Dan itulah akhirnya yang membuat saudara-saudara kita yang tadinya tidak percaya, itu percaya karena melihat satu perubahan hidup yang kita alami. Makanya kita bisa menjadi influence buat mereka. Pengaruh kita akan menjadi sangat besar dan luas. Tidak hanya di Yudea, tetapi juga di Samaria. Di mana Injil tidak boleh diberitakan tadinya ke sana. Sekarang oleh karena kesaksian kita, Injil itu boleh diberitakan ke sana. Orang-orang yang tidak seharusnya berhak untuk menerima rahasia kerajaan Allah, hari ini juga harus dibagikan kepada mereka. Itu kasih karunia, anugerah buat mereka. Kita bisa bergerak ke tetangga-tetangga kita. Mereka yang belum mengenal Kristus, kita bisa menjadi saksi di sana. Bahkan yang terakhir sampai ke ujung bumi. Kesaksian kita bisa mengubahkan bangsa-bangsa. Kerajaan kita memang bukan kerajaan dunia ini ya. Negara kita diberi kepercayaan sebuah negara gitu. Bukan, tetapi bagaimana kita bisa mengubah satu sistem di dalam negara itu, di dalam negeri itu. Bagaimana mereka yang tadinya tidak takut akan Tuhan di dalam memerintah negara tersebut, ketika mereka mengenal, mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka takut untuk berbuat curang, misalkan korupsi. Ketika roh pengenalan akan Tuhan mengalir, roh takut akan Tuhan mengalir kepada sistem pemerintahan negeri, maka saya percaya bahwa pemerintahan negeri itu akan sejahtera. Masyarakatnya akan sejahtera. Tetapi berbeda sekali ketika sistem pemerintahan negeri itu dikelola oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Pemerintahan surga itu tidak diadopsi oleh pemerintahan negeri. Maka negeri itu akan dikelola dengan kepentingan mereka sendiri. Sehingga keadilan itu tidak akan terjadi secara merata. Tetapi ketika sistem pemerintahan negeri itu dipakai oleh pemerintahan negara, maka akan terjadi satu kesejahteraan yang luar biasa. Masyarakatnya akan adil dan makmur. Dan itulah yang diharapkan. Terjadi keadilan di mana-mana. Nah, ini tugas buat kita sebagai orang-orang percaya. Tidak hanya untuk bersaksi, tetapi juga menjadi orang-orang yang mampu mengubah keadaan seperti itu. Ada kuasa yang menyertai kita. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Biarkan dia bergerak memimpin kita. Maka ia akan bermanifestasi dalam seluruh kehidupan kita. Dia akan bekerja, dan ketika dia bekerja, maka hasilnya akan luar biasa. Akan ada hal-hal yang mustahil bagi kita, menurut akal pikiran kita, tetapi itu terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi situasi ini, sehingga kita depresi, tetapi ketika kuat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka itu menjadi sesuatu yang berbeda. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita,
Dan ketika kita mengizinkan dia bekerja secara bebas, secara luas di dalam hidup kita, mengizinkan Roh Kudus bergerak di dalam hidup kita, maka itu akan menjadi penentu keberhasilan di dalam hidup kita. Dan biarlah hari ini kita mulai mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jika engkau hari ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang terbuang, ya, orang-orang yang tidak berarti, kabar gembira buat kita semua, kabar gembira buat saudara dan saya, bahwa saudara dipilih Allah. Saudara dipilih Allah. Saudara dipilih Allah untuk menjadi saksinya. Saudara dipilih Allah untuk saudara menerima kuasa daripada Roh Kudus itu. Jika hari ini engkau merasa belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup ini, renungkan dan berkatalah kepada Tuhan bahwa aku memerlukan Roh Kudus di dalam hidup ini. Aku mau terima Roh Kudus. Jika engkau sudah menerima Roh Kudus, tetapi hidupmu biasa-biasa hari ini, minta kepada Tuhan hari ini, supaya engkau semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Supaya saudara mabuk oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bekerja secara bebas, secara luas melalui hidup kita. Biarkan dia bermanifestasi di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Renungkan kebenaran firman ini, bahwa kita bisa menjadi game changer di dalam hidup ini. Kalau kita mau menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan penuh dengan kuasanya yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup kita. Izinkan Allah Roh Kudus bermanifestasi di dalam hidup kita. Dia akan bekerja menurut perintah-perintah Bapa di surga. Dia yang akan menolong kita untuk mengerjakan, untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup ini. Bukan berdasarkan kekuatan kita, tetapi kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yes. Melihatlah Roh Kudus, Kau yang memenuhi setiap hati kami sore hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, ataupun kami yang ada di rumah-rumah, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja tanpa batas, Tuhan. Engkau bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau bekerja sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya sore hari ini, ya Tuhan. Mari Engkau yang mengingatkan kepada setiap jiwa bahwa mereka membutuhkan Engkau.
Mereka membutuhkan satu pribadi yang akan menolong mereka, memimpin mereka kepada seluruh kebenaran Allah. Biar Kau bergerak Allah Roh Kudus sore hari ini dalam batin setiap kami. Mari kita pujikan pujian ini. Yes. Dipenuhi kau dengan Roh Kudus, dipenuhi, dilawat kau dengan Roh Kudus. Setiap hari
dalam hadirat Allah. Dipenuhi kau dengan hadirat Roh Kudus. Yes, sekarang laba. Kira laba sanda laba. Ora laba sekata laba. Penuh dengan hadirat Roh Kudus. Yes. Dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus. Yes, di dalam nama Yesus, Ora laba sekete kapa kata. Engkau penuh dengan Roh Kudus hari ini. Engkau penuh dengan Roh Kudus. Engkau penuh dengan hadirat Tuhan. Engkau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Engkau dipenuhi hari ini. Di dalam nama Yesus. Ora laba sekete kata hari ini kau akan penuh, kau dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus, kau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan engkau akan terus tinggal di dalam hadiratnya. Maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Tidak ada hal yang mustahil. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan sanggup ubahkan. Tuhan sanggup pakai engkau. Siapapun, apapun latar belakangmu hari ini. Jika engkau orang yang merasa tertolak, jika engkau orang yang merasa terhina, jika engkau merasa orang yang tidak dipandang, engkau tidak dihargai oleh orang lain, engkau merasa bodoh, engkau merasa lemah, hari ini Allah memilih engkau. Hari ini Allah memilih kau. Yes. Allah memilih kau. Yes. Allah memakai kau. Allah memakai kau. Ya, kau akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kau akan menjadi orang yang berbeda. Kau akan menjadi orang yang luar biasa. Yes. Kau akan mengubah keadaanmu. Kau akan mengubah situasi ini. Yes. Kau harus terima. Kau harus terima Roh Kudus hari ini. Kau harus terima Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi.
Terima kasih buat Roh Kudus-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau yang memenuhi hati kami. Kadang seringkali kami lupa akan satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang selalu menuntun kami, yang selalu ada bersama kami. Ketika kami berseru, kami harus lari kemana? Kami harus minta tolong siapa? Ada satu pribadi yang selalu tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengandalkan kedagingan kami, kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Malam hari ini melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami selalu memanggil Engkau, Roh Kudus, untuk memenuhi setiap hati kami. Ketika kami berkata kami tidak mampu, ketika kami berkata kami tidak bisa, Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus yang memampukan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan setiap keberadaan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami semua haus untuk Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, untuk menjamah kami, untuk mencelikan mata rohani kami, untuk memulihkan hati kami. Roh Kudus yang menguatkan hati kami. Ada satu pengharapan ketika kami terus fokus kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami. Roh Kudus, pimpin setiap langkah kami. Kami percaya Engkau bekerja sebebas-bebasnya malam hari ini. Bahkan hari-hari berikutnya, ketika kami melewati hari-hari kami tetap minta, Roh Kudus jangan pernah tinggalkan kami. Roh Kudus, Engkau selalu ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam roh dan pikiran kami. Agar kami tetap Tuhan memandang dengan mata rohani kami, hanya memandang Engkau saja Tuhan. Biarlah malam hari ini dengan firman-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami semua diingatkan, kami semua dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Agus DJ yang sudah menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan pakai Pak DJ lebih lagi Tuhan. Engkau akan perbesar kapasitasnya, semakin membumbung tinggi seperti Raja Wali di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadi dampak dan berkat untuk orang-orang Tuhan di sekitarnya, untuk keluarga-keluarga Bapa, dimanapun mereka berada. Kami boleh melihat Tuhan di dalam keluarga Pak Agus DJ. Kami boleh melihat Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ini Bapa. Untuk itu Tuhan berkati apapun yang dikerjakannya. Berkati pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya pasti Kau akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seisi rumahnya boleh melihat apa yang tidak mereka lihat dan tidak mereka dengar. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, Tuhan akan sediakan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ciani Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan menjadi seorang wanita yang benar-benar Engkau pakai luar biasa. Menjadi seorang istri di mana Tuhan Ciani boleh menjadi dampak bagi istri-istri yang di mana di luar sana membutuhkan akan kasih-Mu. Kami boleh belajar banyak melalui beliau Bapa. Kau akan kuatkan, teguhkan imannya untuk membawa seisi rumahnya untuk terus berpaut kepada Engkau. Berpengharapan hanya kepada Engkau, satu-satunya Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa Ciani semakin naik dan semakin naik, tidak semakin turun. Mencapai apa yang menjadi destininya Tuhan, untuk menjadi dampak dan berkat bagi keluarga-keluarga dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Vincent, berkati Laura Tuhan, berkati Vidya. Bapak Engkau akan pakai ketiga anaknya Tuhan, seperti anak panah Tuhan, yang akan Engkau siapkan dimanapun mereka berada. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kecerdasan Daniel 10 kali lipat turun atas hidup ketiga anak ini Bapak.
akan persiapkan masa muda mereka untuk mereka boleh menjadi dampak dan berkat bagi generasi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka menjadi anak muda yang excellent di hadapan-Mu Bapak. Berkati Tuhan akan studinya, apapun yang dia akan dikerjakannya, apapun menjadi mimpi-mimpinya Tuhan. Kami percaya ketika mereka menghadirkan Engkau Roh Kudus, pasti Engkau buka jalan. Pasti Tuhan, karena masa muda mereka penuh pengharapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami mau mengembalikan Tuhan dengan ketaatan kami. Ini yang terbaik melalui hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dan kami percaya berkat Tuhan susah payah tidak menambahinya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami akan memberi dengan ketaatan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan. Mungkin yang di tempat ini, yang hadir di gereja bisa untuk maju ke depan memberikan persembahan. Tapi bagi jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini beribadah lewat online, bisa memberikan persembahannya melalui rekening BCA ke 4097 887 887 atas nama GKKD Suar Eagle. Atau mungkin bisa lewat QRIS, lewat HP, atau mungkin lewat aplikasi seperti Oppo. Di situ ada Doku dan lainnya mungkin yang sudah tertera di layar Zoom atau bisa lewat YouTube atau Facebook yang kita bisa lihat bersama-sama. Atau mungkin yang terbeban untuk memberikan persembahan untuk gedung gereja bisa memberikan persembahannya ke rekening BCA, bisa lewat transfer ke nomor rekening 4090 839999 atas nama GKKD Suar Eagle. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan saya undang untuk hambanya untuk tutup doa berkat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah sore hari ini. Kita mau angkat tangan kita mau sama-sama berdoa buat bangsa dan negeri kita. Bapa di surga, sore hari ini kami bersatu hati bersepakat gereja-Mu melepaskan berkat buat negeri kami Indonesia. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pengenalan akan Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu yang sempurna atas negeri ini akan terjadi dan Kau genapi. Dan rancangan-Mu tidak akan pernah gagal atas negeri dan bangsa ini ya Tuhan. Kau yang akan memulihkan dan membangkitkan negeri kami dari segala keterpurukan. Kami percaya dan kami akan melihat bahwa itu terjadi atas kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin negeri kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta Menteri, pemerintahan pusat hingga daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai mereka. Roh pengenalan akan Tuhan melawat mereka. Kami percaya Tuhan, segala hikmat surgawi mengalir atas setiap pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Sehingga mereka boleh ngambil satu kebijakan, satu keputusan, satu ketetapan Tuhan untuk membawa setiap rakyat negeri ini mengalami kesejahteraan, keadilan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah atas negeri ini. Kau memberkati segala aspek perekonomian, perdagangan, produksi Tuhan, perkebunan, industri Tuhan, kelautan Tuhan, perairannya Tuhan,
pertaniannya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka mengalami keberhasilan di dalam mengelola setiap hasil tanah mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami gerejamu boleh menjadi saksimu untuk menyatakan kemuliaanmu dan kebesaranmu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Injil boleh diberitakan, Injil boleh disampaikan Tuhan. Ketika orang mendengar, mereka menjadi percaya. Dan mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya buat masyarakat negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, ya, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah segala lumbung-lumbungmu. Amin. Tuhan yang akan menyertai engkau. Tuhan yang akan membuat engkau berhasil. Yes. Amin. Kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa membangkitkan engkau untuk engkau mengalami dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Amin. Amin. Kuat kuasa Roh Kudus yang membawa engkau dalam satu kemenangan demi kemenangan, dalam satu kemuliaan demi kemuliaan. Pulanglah dengan berkat dari Bapa, Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, Amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.